like I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing, bitches in my line, you know. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang formulir rekam medis pada video ini. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Desain dan Manajemen Formulir. Baik teman-teman sekalian, sebelum saya memulai dari penjelasan yang akan saya sampaikan, sebelumnya saya minta maaf jika ada kalimat atau tutur kata yang saya sampaikan tidak berkenan atau salah, saya meminta maaf. Desain formulir rekam medis merupakan suatu kegiatan untuk merancang formulir rekam medis yang disesuaikan dengan kebutuhan petugas kesehatan yang akan mengisi formulir tersebut. Formulir rekam medis adalah dokumen yang tertulis yang digunakan untuk mencatat informasi atau data pasien dalam pelayanan kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan berkas rekam medis yang ada di Lab MIKA Distike Santa Elizabeth Medan. Pada berkas rekam medis di Lab MIKA Distike Santa Elizabeth Medan, kita akan melihat sampul, di mana sampul itu tersebut menjelaskan informasi identitas pasien yang akan memudahkan kita saat pencarian berkas rekam medis pasien tersebut. Di mana pada bagian nama kita harus mengisi nama pasien tersebut, contohnya Kantor Santa Monica Marbun. Untuk ruangan kita menuliskan di mana atau ruangan mana pasien tersebut menerima pelayanan. Contohnya di Rumah Sakit Santa Elizabeth, rumah sakit tersebut memiliki beberapa ruangan. Contohnya kita ambil dari ruangan Ignatius. Lalu untuk dokternya kita bisa menuliskan nama dokter yang memberikan pelayanan kepada pasien tersebut. Lalu di sampul tersebut terdapat nomor rekam medis, di mana nomor rekam medis ini adalah memudahkan kita dalam pencarian berkas rekam medis di suatu saat nanti, dan nomor rekam medis setiap pasien memiliki satu. Lalu pada formulir yang pertama atau RM1 terdapat identitas pasien, yaitu nama depan, nama belakang, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, suku, bangsa, alamat rumah, desa atau kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, nomor telepon, nomor HP dan pekerjaan. Di mana formulir ini digunakan untuk mencatat informasi dasar pasien yang akan menerima pelayanan kesehatan. Dan ini adalah tahap-tahapan yang harus kita isi. Lalu pada bagian lembar yang pertama juga atau RM1 kita akan mengisi nomor rekam medis pasien tersebut. Lalu cara penderita masuk. Ini ada beberapa cara penderita masuk, yaitu dokter, perawat atau bidan datang sendiri, rumah sakit, perusahaan dan lain-lain. Jika pasien tersebut datang sendiri, maka kita akan memberikan centang atau checklist pada kotak di datang sendiri. Dan di sini juga ada tanggal masuk pasien tersebut, jam masuk pasien, tanggal keluar pasien, dan cara keluar pasien. Jika pasien tersebut keluar dengan keadaan sembuh, maka kita akan mencetak kotak pada bagian pulang sembuh. Lalu pada lembar yang kedua terdapat general consent atau persetujuan umum, di mana ini digunakan untuk mendapatkan persetujuan pasien atau keluarga pasien sebelum melakukan tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien tersebut. Di mana formulir ini membuat informasi mengenai risiko dan manfaat dari tindakan medis tersebut dan akan diisi oleh keluarga pasien. Lalu jika keluarga pasien tersebut telah memberikan persetujuan, maka keluarga pasien tersebut memberikan tanda tangan dan nama lengkap dan akan ditandatangani oleh petugas rumah sakit. Pada RM2C
digunakan untuk mencatat informasi mengenai tindakan medis yang telah dilakukan pada pasien, termasuk hasil pemeriksaan dan diagnosis dokter. Contohnya ini, pada tanggal kunjungan, kita akan mengisi tanggal kunjungan pasien tersebut, nama dokter yang memberikan pelayanan atau diagnosa kepada pasien tersebut, diagnosa terapi yang akan terapi apa saja yang diterima oleh pasien, lalu tanda tangan. Lalu pada RM2D terdapat asesmen medis awal rawat jalan, di mana formulir ini digunakan untuk mencatat informasi mengenai obat-obat yang diberikan kepada pasien, termasuk dosis dan frekuensi pemberian yang akan diberikan kepada pasien. Di mana yang pertama terdapat anamnese, riwayat penyakit dahulu, riwayat pengobatan, riwayat penyakit keluarga, riwayat alergi, di mana pada bagian-bagian ini akan diisi jika memang pasien tersebut betul-betul mengalaminya. Contoh, pada riwayat penyakit keluarga, jika pasien tersebut tidak memiliki riwayat penyakit keluarga, maka bagian ini tidak perlu diisi, dan itu berlaku pada beberapa bagian lainnya. Lalu di sini juga terdapat bagian dari keadaan pada pasien tersebut. Lalu ada di halaman belakang RM2D terdapat status present, pemeriksaan fisik, status neurologi anak atau kebidana, pemeriksaan laboratorium, radiologi dan endoskopi, diagnosa banding, diagnosa kerja, terapi dan tindakan, rencana pemeriksaan atau evaluasi. Pada bagian-bagian tersebut akan diisi jika pasien tersebut memang betul-betul menerima pelayanan yang sesuai diterima pasien tersebut. Lalu jika sudah diisi, maka dokter yang merawat akan memberikan tanda tangan dokter tersebut.